Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sobat gerobakan gokil semuanya, sehat ya untuk hari ini ya. Nah sobat semua, sebelumnya sudah tertangkap oleh polisi tentang tulisan Adili Jokowi di Surabaya itu dibayar Rp250.000 per tulisan. Kini saya menemukan sebuah video yang menarasikan bahwa Pak Hasto itu menyuruh simpatisannya untuk berdemo untuk mengadili Pak Jokowi. Kok bisa seperti itu ya? Ini saya menemukan video di media sosial ya. Dan alhasil dalam sebuah video tersebut mengungkap bahwa isu demo Adili Jokowi itu untuk mengalihkan isu terkait kasus Harun Masiku. Nah, apakah benar berita ini? Langsung saja kita reaction bersama-sama video berikut ini. Beberapa hari terakhir, tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto menggerakkan para simpatisan PDIP di sejumlah daerah agar mendalangi aksi demonstrasi dengan masa bayaran yang menyudutkan Joko Widodo. Demonstrasi yang diatur sedemikian rupa tersebut bertujuan mengalihkan fakta tidak terbantahkan bahwa tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah terlibat kasus penyuapan dan perintangan penyidikan terkait buronan Harun Masiku. Dalam sidang pra-peradilan, KPK membeberkan banyak bukti dan fakta yang membuat tersangka Sekjen PDIP Hasto Kristianto tidak bisa mengelak atas perbuatannya yang bertentangan dengan hukum. Atas perintah pemohon tersebut, Harun Masiku menghilang dan kabur sampai dengan saat ini dan ditetapkan sebagai daftar pencarian orang atau DPO termohon. Tersangka Sekjen PDIP panik karena tidak menyangka bahwa KPK akan berani menegakkan keadilan dan mengungkapkan fakta sebenarnya. Hasto Kristianto yang selama ini berlindung di balik kekuasaan, kini membuat fitnah-fitnah tidak berdasar dan berharap bisa lolos dari jeratan hukum. Bapak tidak terlalu memikirkan itu? Enggak. Tadi Bapak bilang mungkin saja ekspresi kekecewaan kalah Pilpres. Apakah Bapak menduga ada operasi politik tertentu? Ya bisa saja kan, masih ada yang belum move on sehingga berusaha untuk mendowngrade. Ya, kalau saya biasa. Kasus Hasto ini satu sisi kan dianggap politisasi, ya kan, sehingga dia menjadi tersangka. Dan dia menjadi tersangka itu pada periode bukan pada periode Jokowi lagi, tapi pada periode Prabowo, ya kan. Terus yang melakukan politisasi siapa? Berarti Prabowo, karena tersangka pada masa Prabowo. Iya juga ya. Nah, mungkin nggak Prabowo itu politisasi terhadap kasus Hasto ini? Apa buat Prabowo penting nggak ini? Bagi Prabowo kasus Hasto ini mau menang di pra-peradilan atau kalah itu nggak penting, ya kan? Nah, tetapi kan kalau ini dikaitkan dengan politisasi, ini berarti kan pemerintah yang baru dong. Karena tersangkanya sekarang. Prabowo ini bukan tipe orang yang melakukan bargaining yang nggak jelas. Dia tipenya kan bukan tipe bargaining. Ini militer, ya kan? Tipenya kalau kau salah kau hadapi, ya kan? Nggak ada bargaining sama Prabowo ini. Ingat bahwa 225 juta memelihara rakyat Indonesia. Mahasiswa di Yogyakarta demo di bundaran UGM untuk menuntut Adili Jokowi. Ubur-ubur ikan lele. Ini harian apa borongan, Le? Lumayan tuh, bisa buat bayar kos selama sebulan. Kemarin di Solo juga ada segelintir orang
yang demo adili Jokowi. Dan ternyata masanya itu malah banyak yang berkunjung di rumahnya Pak Jokowi untuk silaturahmi. Dan kalian menyuruh orang untuk mencoret-coret di jalanan, di tembok-tembok dengan tulisan hashtag adili Jokowi. Nah, menurut saya jangan mau ya. Soalnya apa? Coret-coret tembok orang itu ada undang-undangnya. No, kalau nggak percaya no, baca sendirinya. Nah, kemarin di beranda saya ada VT yang lewat, katanya orang yang mencoret-coret dengan tulisan hashtag adili Jokowi itu ditangkap. Ternyata dia dibayar 250.000. Coba bayangin, kamu hanya dapat 250.000, tapi kalau kamu tertangkap, kamu bisa dipidana atau minimal kena denda yang lebih besar dari itu. Dulu junjungan kalian itu waktu capres itu ya, si Janggar itu kasih nilai 5 dari 10 ke Pak Prabowo. Terus si Onta mengasih nilai 11 dari 100 untuk Pak Prabowo. Sekarang kalian membujuk-bujuk, merayu-rayu Pak Prabowo agar mengadili Pak Jokowi. Dan kayaknya kalian ini sekarang itu sedang mengadu domba biar Pak Jokowi sama Pak Prabowo itu pecah. Dan saya yakin Pak Prabowo ini dengan Pak Jokowi sampai kapanpun tidak akan pernah pecah. Karena dalam pidatonya Pak Prabowo kemarin, Pak Prabowo itu akan melindungi wakilnya, yaitu Mas Gibran Raka Buming Raka. Kenapa sih kalian sangat benci banget sama Jokowi? Dulu kalian permasalahkan Pak Jokowi dengan ijazah palsu, gagal. Lalu kalian menyalahkan Pak Jokowi itu sebagai presiden terkorup nomor 2 di dunia versi OCC ARP. Dan ternyata OCC ARP klarifikasi tidak menemukan bukti bahwa Pak Jokowi itu korupsi. Dan itu gagal. Terus kalian menggoreng Pak Jokowi dengan pagar laut yang kalian katakan katanya laut aja dikapling, bentar lagi pasti langit nih yang dikapling. Dan ternyata pagar laut di Bekasi itu adalah punyanya kader PDIP sendiri. Dan sekarang kalian mau memenjarakan Pak Jokowi dengan orang-orang bayaran untuk menulis di semua kota hashtag adili Jokowi. Padahal kan kemarin-kemarin itu kan junjungan kalian dari ormas, dari pecatan menteri, itu kan udah pada datang ke KPK tuh untuk memenjarakan Pak Jokowi. Dan ternyata apa? Mereka tidak punya bukti sama sekali. Delogok.